Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Dan sholat Siap. bersedia. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa-doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Doa selesai, bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Baik anak-anak sekalian, jadi seperti biasa minta tolong diperhatikan dan didengarkan namanya karena Bapak akan melakukan absensi ya. Oke. Elisa Arsita, Hadir Pak. Vina, Hadir Pak. Nesya, Hadir Pak. Muhammad Asrullah, Hadir Pak. Putra, Hadir. Sakit, Salma, Hadir Pak. Sri Ailestari. Hadir Pak. Oke, hanya satu orang ya yang tidak hadir, Putra. Sakit. Oke. Kita doakan temannya yang sakit semoga bisa lekas sembuh dan bergabung kembali di kelas kita ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, masih ada yang ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Pak. Masih ada yang ingat? Ingat. Apa itu? Apa? Oh, Coding? Oke. Ternyata alhamdulillah masih ada yang ingat meskipun hanya satu orang, ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang apa itu coding ya. Untuk pertemuan hari ini sebelum kita masuk pada materi, Bapak ingin bertanya dulu sama kalian, ya. Selama pembelajaran bahasa Inggris, ada tidak yang pernah menggunakan Google Translate atau Google Penerjemah? Saya Pak. Pernah? Oke, Asrul. Ada lagi yang pernah menggunakan Google Translate? Tidak ada? Satu orang nih? Berarti yang lain sudah jago ini bahasa Inggris nih? Oke, Hasrul, bagaimana pengalamannya Hasrul selama menggunakan itu Google Translate? Bagaimana? Dipermudah atau bagaimana? Dipermudah Pak. Mudah. Oke, yang lain? Pakai apa nih selain Google Translate? Oke, jadi begini ya. Selain Google Translate, aplikasi apa lagi yang sering kalian gunakan? AI, apa lagi? Kalau Google Maps, pernah menggunakan Google Maps? Pada saat apa kita gunakan itu? Google Maps-nya pada saat apa kita gunakan? Ya, pada saat apa? Pada saat ingin pergi jauh. Oke, pada saat ingin pergi jauh. Nah, pada saat bepergian ke suatu tempat yang baru mungkin ya, yang belum pernah kita datangi. Nah, jadi Google Maps. Nah, pada saat penggunaan Google Maps ini, pernah tidak kalian mendengar suara dari si Google Maps ini? Nah, kayak begini misalnya. 50 meter ke depan belok kiri. Kemudian belok kanan. Pernah? Pernah dengar? Pernah? Bagaimana menurut kalian dengan adanya si Google Maps ini?
berbeda. Yang tadinya tidak tahu jalan, akhirnya jadi tahu jalan ya. Nah, jadi yang dua ini, yang Bapak sebutkan tadi yang dua ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yakni salah satu contoh dari kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, atau yang sering dikenal dengan istilah AI ya, atau kecerdasan buatan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Dari sini selain itu ada contoh lainnya. Misalnya kita lagi sedang menggunakan HP ya, lagi menggunakan HP-nya dan tidak mau lagi capek-capek mengetik ya. Nah, dengan adanya AI atau kecerdasan buatan, kita sudah bisa mengetik tanpa harus capek-capek lagi. Tinggal ngomong begini di HP, otomatis akan terketik sendiri di layarnya ya. Jadi itu salah satu contoh dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai manis. Halo ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, dan jadi pertemuan hari ini kita akan mengupas 4 tujuan pembelajaran ya. Jadi silakan diperhatikan di depan. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita kupas hari ini. Yang pertama yakni peserta didik mampu menjelaskan dengan bahasa sederhana. Kecerdasan artifisial atau AI itu sama saja ya. Kemudian yang kedua, ada peserta didik mampu menyebutkan contoh dari KA itu sendiri yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membedakan mana itu mesin cerdas dan mana yang non cerdas. Dan yang terakhir, setelah mempelajari yang 3 ini, kalian harus mampu menuliskan atau membuat kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari, yakni tentang KA. Ya, oke. Terlalu mungkin ya. Kalau begitu kita breaking dulu. Tepuk semangat. Sebelum kita menjawab apa sih itu AI, silakan diperhatikan gambar yang ada di depan. Nah, dari gambar ketiga bisa kalian tebak mulai dari gambar 1 apa? Gambar kedua manusia. Manusia lagi apa itu kira-kira? Lagi bicara dengan menggunakan boxnya. Dan kemudian yang ketiga, ChatGPT. oke, ChatGPT ini adalah salah satu contoh aplikasi pintar ya. Aplikasi pintar. Nah, robot, chatbot dan ChatGPT dari ketiga ini ada tidak yang pernah menggunakan? Ada yang pernah menggunakan? Ada yang pernah pakai salah satunya? Tidak pernah. Atau ada yang bisa menyebutkan contoh lain dari yang ketiga di atas? Ada yang bisa sebutkan contohnya? Contohnya apa contohnya? Selain dari robot, chatbot sama ChatGPT, apa contohnya? Oke, Misha, silakan. Manusia dalam hidup bisa bernafas. Contohnya apa? Ya,
Ya, contohnya. Apa contohnya? Oke, Salma apa contohnya? Oke, Sita. Adapun contoh AI yang satu mengenal wajah, dua rekomendasi YouTube, tiga ChatGPT. Apa tadi? Mengenal wajah. Ini biasa digunakan pada saat apa ini? Ini biasa digunakan di HP-nya ya. Misalnya HP-nya pakai passwordnya dia menggunakan istilahnya apa? Mengenal wajah. Pengenalan wajah. Tinggal dikasih klik ini, HP-nya otomatis menyala. Kemudian apa lagi tadi? Rekomendasi YouTube. Apalagi selain ini? ChatGPT. Ini sudah ada. Apalagi selain itu? Siri. Oke, sini. Nah, jadi selain ini yang tiga tadi, ini juga termasuk bagian dari contoh produk atau hasil dari AI. Nah, dengan adanya ini semua, pekerjaan manusia jadi lebih ringan tentunya ya. Bisa membantu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya ini sampai lagi mengetik, terus kalau robot misalnya dengan adanya robot ya, tapi meskipun demikian dengan adanya robot itu tidak akan bisa menggantikan posisi seorang manusia ya. Secanggih apapun robotnya pasti tidak bisa menggantikan seorang manusia ya. Begitu juga dengan yang ini. Nah, semua ini di atas termasuk dalam kategori mesin cerdas ya. Jadi ingat itu sebentar harus bisa membedakan yang mana itu mesin cerdas dan yang non cerdasnya. Selanjutnya yang ini ya. Kalau yang mesin non cerdas tadi, kalau yang mesin cerdas tadi ini bedanya dengan mesin non cerdas. Kalau yang mesin cerdas itu dia bisa bekerja dan berpikir serta mengikuti setiap perintah dari si manusianya. Sedangkan yang non cerdas itu hanya bekerja sesuai dengan program yang ada, program tetap, dia tidak akan berubah-ubah. Ya, beda dengan yang mesin cerdas tadi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Oke, baik. Nah, sekarang dengan penjelasan tadi, maka dapat kita ini apa sih itu AI? Dapat kita temukan jawabannya bahwa apa sih itu AI? Jadi AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir dan belajar. Ya. Oke, jadi harus dipahami itu, harus kalian pahami. Ingat baik apa itu si AI, harus kita ingat ini, simpan dan yang dilupakan apa itu si AI. Nanti minggu atau pertemuan berikutnya saya harus ingat lagi. Tetap ingat ya. Nah, jadi sekarang seperti ini. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa AI itu ada istilahnya pemberi perintah dan si robot. Nah, untuk hari
memberi arahan atau perintah. Jadi sekarang masing-masing kelompok tentukan teman siapa yang bertindak sebagai robot dan siapa yang bertindak sebagai pemberi perintah atau manusianya. Ya. Tentukan nanti diskusi sama teman siapa mau jadi robot, siapa mau jadi manusianya. Ya. Dan saya minta masing-masing kelompok itu menuliskan atau membuat perintah minimal 5. Minimal 5 perintah kalian buat yang akan kalian tampilkan nanti sebentar di depan. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk persiapannya. Sebentar Bapak akan panggil ke depan untuk masing-masing menampilkan atau mendemonstrasikan hasil diskusinya. Oke, silakan didiskusikan dulu dengan temannya. Jadi kita tulis itu tadi perintahnya apa, kira-kira apa. Sebentar saya perintahkan sama temanku. Ya. Hah? Mana? Tulis dulu. Tulis kita perintahnya. Siapa sebentar menjadi robot? Kelompok 2 kita gadis yang jadi pengarah, ya. Kemudian kelompok 1 siapa yang jadi robotnya? Ina, Asro yang jadi pengarahnya. Ditulis dulu itu apa saja itu yang mau kita arahkan sebentar. Arahan apa yang mau diberikan sama temannya. Kalau ada yang tidak jelas, kita tanyakan ke Bapak apa yang mau kita tanyakan. Oke, sudah selesai nih? Sudah selesai, ya? Sudah siap nih kita ambil semua? Siap. Saya minta kelompok 1 dulu. Silahkan demonstrasikan hasil diskusi dengan temannya. Silahkan ditampilkan. Ya, silahkan dimulai. Berdiri, istirahat di tempat. Siap gerak, kembali ke tempat dulu. Oke, close-nya dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok mana siap? 2 atau 3? Oke, kelompok 2 dulu. Kapan jadi robot? Dua langkah ke depan. Siap. Hormat. Siap. Senyum. Kembali ke tempat. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 3. Oke, jadi diperhatikan itu sebentar akan ada pertanyaan lanjutan tentang ini penampilannya. Siap. Hormat. Siap. Maju 2 langkah. Istirahat di tempat. Siap. Oke, tepuk tangan. Oke. Sebaiknya itu kalau memberikan arahan sama si robotnya, pelan-pelan juga. Pelan-pelan
supaya robotnya tidak kewalahan. Oke. Nah, dari sini berdasarkan penampilannya semua tadi ini, kira-kira ada tidak yang bisa membedakan robot dengan manusia dari penampilannya tadi? Iya, coba Miss. Kenapa? Apa perbedaannya? Manusia adalah makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup. Terus Bisa bernapas. bernapas, apa lagi? Memerlukan makan dan sebagainya. Ya. Sementara robot, Sedangkan robot adalah mesin buatan. ya, buatan. Apa lagi? Membantu meringankan pekerjaan manusia. Ya, bisa membantu meringankan. Nah, cukup jelas apa yang disampaikan temannya. Siapa tahu ada tambahan dari kelompok lain? Tambahan dari kelompok lain mungkin? Jadi yang dijelaskan tadi temannya dari kelompok 3 bahwa manusia itu adalah makhluk hidup, sementara robot adalah benda mati. Nah, makhluk hidup itu bernapas, manusia itu bernapas, sedangkan robot itu tidak. Nah, jelas sekali bedanya. Kemudian, nah di sini keunggulannya robot itu bisa membantu meringankan pekerjaannya manusia, membantu meringankan aktivitasnya manusia, ya. Baik dari segi fisiknya dan juga cara berpikirnya juga, ya, sangat bisa membantu pekerjaan manusia. Nah, baik, untuk selanjutnya Bapak ingin menampilkan sebuah gambar. Nah, dari sini ada yang tahu gambar di atas gambar apa? Apa? Gambar yang di atas dulu, yang sebelah kiri. Ini gambar apa? Gambar robot. Penyedot debu, ya, mesin penyedot debu. Terus yang ini, ada sopirnya kan? Oke, jadi ini adalah mobil teknologi yang tidak menggunakan sopir, ya. Kira-kira bagaimana ini caranya, fungsinya ini, bagaimana? Nah, sekarang kalian coba ini menggali lebih dalam informasi tentang ini, mobil tanpa sopir dengan penyedot debu, ya. Kira-kira manfaatnya apa saja dari keduanya? Manfaatnya ini dan manfaatnya ini. Terus dampaknya juga kalian cari tahu dampak dari dengan adanya ini penyedot debu, apa dampaknya bagi manusia. Terus yang ini juga mobil tanpa sopir, dampaknya apa bagi manusia? Silahkan berpikir, cari sendiri jawabannya di situ. Berpikir dan tuliskan di kertas. Jangan lupa tuliskan nama dan nama kelompoknya. Sebentar, Bapak minta waktunya sekitar 10 menit. Kalian kumpul, ya. Jadi silakan dikerjakan. Ya. Bertanya lagi, apa mau ditanyakan? Iya, sama kelompok. Masing-masing kelompok bikin itu. Cari jawabannya. Jadi diskusi kedua orang, cari jawabannya. Apa manfaatnya? Jadi yang perlu kalian cari adalah manfaat dan dampaknya. Manfaatnya bagi manusia apa dan dampaknya juga bagi manusia apa ini? Ditulis ini di situ di kertas tak? Kalau ada yang bingung
pernah lagi capek-capek menyetir, tidak pernah lagi capek-capek sewa supir atau apa begitu. Jadi ditulis manfaatnya, dampaknya juga apa? Ditulis di situ di kertas, tak sebentar dikumpul. Iya, ditulis pendapatnya di situ. Ya, yang penyedot debu dulu. Manfaatnya, dampaknya. Ya, seru juga kelompok 1, kelas 10 sampai nanti diskusi. Itu nyata, itu apa? Berdiskusikan ke dampaknya apa? Penyedot Apa itu? mesin atau robot penyedot debu. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa itu? Dengan adanya mesin penyedot debu, tidak capek-capek lagi menyapu. Ya seperti itu, contoh itu. Nah, jadi kita kembangkan nih, apalagi selain itu. Terus manfaatnya minimal 3, dampaknya juga begitu. Iya. Tidak jelas. Sudah. Iya. Diskusikan kita mantap, diskusikan. Kita tunggu kelompok yang lain yang sudah boleh diam saja di tempatnya sambil menunggu teman yang lain yang masih mengerjakan. Kalau bingung Ki, dengan jawabannya bertanya sama Pak. Kira-kira dari mana ini Pak? Oke, bertanya. Bagaimana sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 belum? Tentunya masih ada 5 menit. Jadi silahkan dikerjakan dengan baik sebelum Bapak minta untuk dikumpul ya. Jadi satu-satu kita kerjakan penyedot debunya dulu, manfaatnya apa, dampaknya apa. Itu juga yang kedua.
Sudah? Sudah. Asrul? Sudah selesai semua? Oke. Sekarang semua kelompok mengumpulkan tugasnya. Mengumpulkan tugasnya di depan. Langsung saja dengan bukunya. Tidak usah dirobek. Oke, duduk lagi kembali. Duduk lagi kembali. Ini sama Sita tadi. Ini sama Sita. Salma sama Sita. Ini. Ini ada duduk ya, duduk lagi kembali ke tempatnya. Oke. Alhamdulillah tugas sudah selesai ya. Jadi sekarang sebagai ini penutup, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa memberikan kesimpulan saat membuat kesimpulan bersama tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, yakni tentang AI. Ada yang bisa memberikan kesimpulannya, membuat kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Asrul? Ya, siapa yang bisa? Oke, Sita, silakan. Masih besar suara, tak kedengaran. AI merupakan mesin cerdas yang bisa meniru kecerdasan manusia itu sendiri. Oke. Nah, jadi akan diperhatikan di depan. Nah, kecerdasan buatan atau AI itu merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak. Jadi dalam penggunaannya itu kita harus bijak, ya, jangan disalahgunakan. Ya, misalnya saja ChatGPT, itu penggunaannya harus tepat. Kita gunakan pada saat lagi diperlukan saja, pada saat lagi ini. Nah, pada saat lagi ulang misalnya, itu penggunaan ChatGPT tidak diperbolehkan, ya. Tidak akan mungkin Bapak perbolehkan kita untuk menggunakan itu. Jadi kita harus menggunakan ChatGPT dengan bijak. Nah, kita dapat memaksimalkan dan memanfaatkan AI untuk kemajuan bersama. Oke, jadi sekali lagi Bapak menegaskan kepada anak-anakku sekalian bahwa AI itu sangat membantu manusia. Tapi manusia tetaplah lebih unggul karena memiliki empati atau perasaan, ya. Oke, anak-anak sekalian, seperti ini. Jadi kita ingin cek kembali apa kalian sudah paham dengan materi kita hari ini. Sudah paham? Yakin? Oke, kita cek kembali ya. Kalau memang sudah paham, jadi kita kembali ke tujuan pembelajaran. Nah,
Di sini peserta didik mampu menjelaskan KA dengan bahasa sederhana. Sudah bisa menjelaskan? Sudah mengerti apa itu AI? Sudah bisa menjelaskan dengan fasih, dengan sederhana? Sudah bisa? Bisa. Bisa. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan contohnya. Contoh AI itu apa saja? Contohnya. Ayo, katakan yang bisa. Contohnya. Ya, Sita, apa? Apa contohnya AI? Tadi ada contohnya tadi Bapak tampilkan. Masih ingat? Masih ingat contohnya? Yang mesin cerdas? Oke, bisa apa bisa? Mesin cerdas contohnya tadi. Ayo. Masih ingat? Masih ingat? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa? Nah, contohnya cepat. Masa tidak ingat lagi? Baru dijelaskan. Contohnya AI itu apa saja? ChatGPT, apa lagi? Robot, apa lagi? Hah? Apa? Tadi ChatGPT, robot, apa lagi? Hah? Ayo, apa lagi contohnya? Chatbot, apa lagi? Ya, rekomendasi dari YouTube tadi. Apa lagi? Oke, pengenalan wajah, berarti sudah paham lagi yang kedua, ya. Terus yang ketiga, sudah bisa tidak kalian membedakan mana itu mesin cerdas dan mana yang non cerdas? Yang mana tadi? Contohnya mesin cerdas. Masih ingat? Ya. Robot. Chatbot, apa lagi? ChatGPT. Kalau yang non cerdas? Oke, kipas. Itu contoh kecilnya. Apa lagi? Oke, mesin cuci. Oke, terus kesimpulan. Oke, tadi sudah ada yang bisa membuat kesimpulan. Berarti untuk kegiatan kita hari ini sudah terpenuhi semua tujuan pembelajarannya, ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Baik, teman-teman sekalian, jadi untuk kedepannya atau untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggali lebih dalam lagi tentang AI, contoh-contohnya itu apa saja selain yang sudah dijelaskan tadi, ya. Jadi jangan berhenti, jangan pernah bosan untuk terus belajar, ya. Oke. Masih semangat? Mana semangat? Mana semangatnya? Halo. Oke, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk anak-anak sekalian. Jadi untuk kedepannya kita akan berusaha lebih baik lagi. Jangan pernah bosan untuk terus belajar dan menggali pengetahuannya. Oke.